Baik teman-teman dirahmati Allah. Nah disinilah kemudian ketika Rasul menyampaikan tentang dua kota Konstantinopel dan Roma, dan ini ada satu lagi pembahasan yang orang suka bingung dan blunder, padahal para ulama sudah menyampaikan sebenarnya pembahasannya. Nanti antum yang belajar tentang tema akhir zaman cuma ruwet doang isinya. Ya, loh kok ada Pak di akhir zaman penaklukan Konstantinopel lagi? Ya, lawang ini sudah ditaklukkan katanya sama Muhammad Al-Fatih. Di akhir zaman ada pembahasan tentang Fatih Konstantinopel. Kok ada lagi pembahasannya? Jadi sebenarnya yang benar gimana? Ada yang tahu? Itu dibahas oleh para ahli ulama dengan dua perkiraan pembahasan. Tapi wallahu alam bahwa ada pendapat yang wallahu alam bisa menjadi kajian yang menarik, bahwa Konstantinopel kan sudah selesai. Akan dijelaskan oleh para ulama dengan hadirnya Muhammad Al-Fatih di Konstantinopel. Dan begitu dilahirkan, begitu dibuka Konstantinopel di Istanbul dulu namanya, Muhammad Al-Fatih menggantinya dengan Istanbul, kota Islam. Hari ini jadi Istanbul. Saya juga tidak tahu apa arti Istanbul, saya nggak tahu. Istanbul. Sebenarnya wilayah ketika muslimin menaklukkan Istanbul, Konstantinopel itu dan seterusnya. Tapi kenapa ada pembahasan lagi tentang Konstantinopel di akhir zaman? Apakah sebenarnya bukan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, atau sebenarnya bukan Konstantinopel belum ditaklukkan sampai hari ini? Kalau jawaban ini mudah salahnya. Kenapa mudah salahnya? Jelas. Bahkan Konstantinopel pun, Istanbul pun hari ini sudah Islam. Muslimin di sana. Di Turki Muslimin. Di Turki Muslimin. Dan sejarah juga sudah membuktikan dengan sangat gamblang bahwa Muhammad Al-Fatih ya 857 Hijriah, 1153 Hijriah Masehi ditaklukkannya Konstantinopel. Ataukah Konstantinopel nanti kembali jatuh ke tangan orang kafir sehingga muslimin perlu membukanya kembali? Ini peluang yang juga dibahas oleh sebagian ahli ilmu. Tapi ada pembahasan yang berikutnya. Ataukah Konstantinopel yang dimaksud bukan Konstantinopel yang Romawi Timur? Ini juga pendapat ahli ilmu hari ini, bahwa Konstantinopel yang dimaksud adalah Konstantinopel Romawi Barat, yang itu adalah Roma, karena aslinya Roma dan Istanbul dulu namanya sama-sama Konstantinopel. Wallahu a'lam. Artinya, kalau begitu maka menjadi klop dengan hadis Nabi tadi riwayat Ahmad yang disahihkan oleh para ulama tentang penaklukan Konstantinopel dan Roma. Menarik apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab luar biasa beliau, Silsilah Al-Hadits Shahihah. Kita buka jilid 1 langsung ketemu hadis ini. Ketemu hadis ini dan membahas tentang Roma Konstantinopel. Kalimat beliau begini, ini kalimatnya. Bahwa penaklukan Konstantinopel sudah terjadi di masa Muhammad Al-Fatih Turki Utsmani. Dan tidak lama lagi Anda akan mendengar penaklukan kota Roma. Kalimat ini ahli ilmu kan? Nggak ada yang meragukan. Kalau wahyu tidak ada yang meragukan. Lihat kalimat berikutnya. Penaklukan Roma menunjukkan kembalinya khilafah Islamiyah. Penaklukan Roma mengisyaratkan kepastian kembalinya khilafah Islamiyah. Pertanyaan saya sekarang ke antum. Ini kalimat itu deh. Penaklukan Roma baik menunjukkan atau mengisyaratkan kepastian kembalinya khilafah Islamiyah.
Pertanyaan saya, kalau kalimatnya begitu, mana yang duluan terjadi? Khilafah Islamiyah hadir atau Roma ditaklukkan duluan? Nah, beda pendapat toh? Penaklukan Roma memastikan kembalinya Khilafah Islamiyah. Jadi mana yang duluan? Khilafah Islamiyah. Masih dua pendapat ini. Khilafah dulu. Khilafah dulu. Ya. Kalimat itu menunjukkan bahwa khilafah hadir, itu pasti. Kemudian Roma bagian dari hasil khilafah Islamiyah. Teman-teman, kalau ngaji pakai kitab ulama itu kita dapat urutan. Nggak sporadis semau kita, wah teriak-teriak doang, semua ada urutannya. Karena para hari ini menguasai jalur riwayat. Mereka akan sampaikan kepada kita seperti yang beliau kuasai ini. Kalau mengacu pada kalimat itu, maka khilafah Islamiyah kembali dulu. Baru kemudian Roma bagian dari hasil dari khilafah Islamiyah. Wallahu a'lam. Baik. Masalahnya adalah, yang paling penting tentang masalah dari semua pembahasan ini adalah, masalahnya adalah kualitas yang kayak apa yang bisa menghadirkan hidayah sampai ke negeri Roma. Kualitas generasi kayak apa coba? Saya suka ngasih ilustrasi, kan ini ilustrasi kosong. Karena nggak ada dalilnya, cuma ilustrasi kosong. Saya bilang, kebayang nggak sih siapa yang akan menyalami paus untuk mengucapkan dua kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Disambut gegap gempita ke seluruh dunia. Kebayang nggak? Ini khayalan kosong, nggak ada dalilnya masalahnya. Baik, karena kita tidak tahu bagaimana konsep penaklukannya. Karena sekarang di Roma ada Vatikan, yang berdiri sendiri sebagai sebuah kerajaan Tuhan. Jangan salah bahwa mereka punya kedutaan kerajaan Tuhan, termasuk di Indonesia. Antum tahu nggak? Nggak tahu? Nah, tahu, alhamdulillah. Antum tahu kekayaan mereka? Luar biasa. Ya, mencari sendiri datanya. Luar biasa. Mereka bisa menjangkau wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Jadi benar bahwa dari dulu Roma, dari sejak Muslimin masuk ke wilayah Eropa itu menggerakkan seluruh daratan Eropa. Dari berkali-kali Paus itu dulu mengumumkan perang suci. Ini jauh sebelum perang salib, mengumumkan tentang perang suci. Perang suci dan seterusnya itu diumumkan. Kan? Dan itu artinya memang dari dulu sampai hari ini. Karenanya rahmati Allah SWT. Ini sekali lagi babnya adalah bab ketika Islam harus hadir dengan membawa keadilan. Kezaliman yang terjadi. Bukankah kalau antum membaca tentang, saya cukup mengikuti, bahkan kalau ada itu teman-teman pemilihan paus itu, saya ikuti dari awal sampai akhir. Betul. Saya duduk dari awal sampai akhir. Berhari-hari saya ikuti berhari-hari. Kan antum pernah lihat secara langsungnya kan? Saya ikuti betul. Saya bilang karena di sini ada sabda Rasul. Saya ikuti. Antum ikuti atau enggak? Enggak minat ya? Hah? Kalau saya ikuti, sehingga saya hafal, oh gini cara milih paus itu. Jadi sampai rencana, sampai wacananya, sampai kemunduran Pope Benedictus 16 sebelumnya. Saya harus terus apa sebabnya? Bukan pakai berita hoax ya, bukan berita yang enggak. Karena menjadi menarik mengikuti pergerakan itu, membaca zaman kita sampai di mana hari ini dan kemana janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu orang itu mengikuti jejak wahyu itu begitu. Jadi pertanyaannya, ini sehebat apa ya generasinya?
Kira-kira tadi ya, kira-kira helan kosong tadi siapa yang nyalami itu ya? Luar biasa. Dan para ahli ilmu juga membahas perbedaan penaklukan Konstantinopel dengan Roma. Konstantinopel dibahas dengan jelas bahwa menggunakan pasukan, itu artinya perang. Dan khusus untuk Roma tidak ada pembahasan pasukan. Apakah akan ada perang besar atau tidak perang besar maka tidak jelas. Tetapi khusus untuk Konstantinopel memang disebut menggunakan pasukan dan terbukti Muslimin sangat sulit untuk menembus benteng Konstantinopel dari sejak zaman sahabat Nabi SAW dan baru berhasil dari Muhammad Al-Fatih. Tapi untuk Roma tidak ada pembahasan tentang perang besar. Apakah kemudian ditaklukkan tanpa perang? Mungkin, wallahu a'lam. Mungkin. Ya, dan kalau antum pernah melihat data tentang pertumbuhan Islam di Eropa, ya kan? Itu dibiarin gitu aja, dibiarin tumbuh alami gitu aja. Di Eropa jadi negeri Muslim semua. Ya, dibiarin aja gitu. Karena pertumbuhan Muslimin di Eropa begitu tingginya, sementara orang-orang Eropa tidak minat punya anak. Karena punya anak merepotkan. Nah itu konsep itu menarik buat kita. Ayo lanjutkan aja, ya kan? Kita yang punya anak banyak gitu lah. Antum di sini terpengaruh. Salah, iya kan? Salah teman-teman. Ya saya pernah baca data ini. Pertumbuhan muslimin di berbagai kota di Eropa, berbagai negara di Eropa. Pertumbuhannya, perbandingan antara mereka dengan muslim. Oh jauh kemana-mana, itu kepala jadi kaki jadi kepala, itu berbeda jauh, sangat jauh. Pasti akan mengerikan. Makanya Presiden Amerika sekarang tahu persis kan, ini mengerikan ini. Iya tahu persis kan, makanya dia mulai membuat peraturan yang akhirnya berantem sendiri di internal mereka sendiri. Ya kan? Yang melarang para imigran, karena imigrannya muslim. Dan muslim itu subhanallah, masyarakat muslim Afrika, orang Aljazair, orang Maroko, orang-orang Libya, tinggal mereka di mana? Mereka nggak tinggal diam, mereka sampaikan Islam, mereka buat masjid, mereka sholat, mereka Ramadan dihidupkan, mereka dakwah dan seterusnya. Jadi nggak pernah tinggal diam muslimin dimanapun. Ayo lama-lama mereka mikir deh, ya kan? Mereka anaknya bisa 5, bisa 8, ya kan? Lah yang ini nggak mau punya anak. Makanya itu dibiarin gitu aja jadi negeri muslim. Makanya mereka motivasi agar mereka mau punya anak. Ini sudah salah konsep. Makanya di Surabaya jangan diikuti itu konsep itu. Muslimin memang begitu, memang Nabi yang katakan. Nabi yang sampaikan tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahi wanita yang memiliki kasih sayang yang melimpah dan punya anak yang banyak. Karena aku akan berbangga banyak-banyakan di hari kiamat nanti. Itu memang konsep dalam Islam itu ya. Jadi konsep banyak anak itu aja sudah mengerikan. Ini belum ngomong kualitas loh. Baru ngomongin jumlah anak ya kan. Bagaimana kalau jumlah anak dengan kualitas hebat? Wah itu ngeri. Makanya kalau generasi ini dididik dengan sangat baik, kita sebagai muslim kagum dan bangga. Kita sebagai orang tuanya bahagia, kagum dan bangga. Tapi orang kafir marah-marah. Kan aneh toh, lewat anak saya didik sendiri. Oh situ yang marah-marah. Karena mereka tahu efeknya Pak. Nah kalau kayak begini semua kualitas anak-anak muslim, ya mereka tahu. Enggak yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kita yang didik, kita yang nanam, kita bangga dengan hasil tanaman kita, hasil didikan kita. Tapi orang kafir murka, marah besar. Makanya pendidikan yang benar yang begitu. Kalau aku mendidik generasi terus orang kafir muji-muji, oh ini generasi hebat, ya kan? Top Indonesia hasilnya, ini negeri yang sangat demokratis. Oh dipuji orang kafir, oh seneng aku. Atau dipimpin orang kafir nggak mau, dipuji orang kafir seneng. Ini saya heran memang. Ayat bukan kita nyari musuh, enggak, ini alami. Kami nggak ganggu, kalau kami ganggu kami salah. Kami salah. Kami hanya didik anak-anak kami sendiri, generasi kami didik dengan cara yang baik, kemudian antum marah-marah, nah itu sudah benar ya. Itu Quran yang bicara. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Orang kafir marah-marah.
Tapi bukan generasi yang nyari masalah, bukan. Ini generasi baik-baik, nggak ada masalah, nggak ganggu mereka, nggak sama sekali. Kita cuma menjalankan Islam yang benar. Pasti orang kafir marah. Ya, teman-teman, waktu saya habis. Jadi saya cuma sampaikan bahwa saya sudah sering sampaikan bab ini, bahwa ketika hadis Nabi menyampaikan tentang Roma satu paket dengan Konstantinopel di satu hadis yang sama, saya sering katakan setidaknya ini memberi inspirasi buat kita. Kita mesti belajar kepada yang pernah menaklukkan Konstantinopel, yaitu Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih panglimanya, pasukannya adalah pasukan besar, bernaung di bawah Turki Utsmani. Sehebat apa, seperti apa dididik, seperti apa dilahirkan, seperti apa keadaan saat itu, apa yang mereka lakukan, dan seterusnya. Bahkan saat terjadi berkecamuk perang luar biasa, Muhammad Al-Fatih sudah berhari-hari, bahkan sempat dalam beritanya Muhammad Al-Fatih mengganti Laksamana Angkatan Lautnya. Karena menurut Muhammad Al-Fatih, kamu hebat, kamu baik, tapi kamu kurang berani. Kemudian disebutkan beliau buka matanya sudah terluka, untuk menunjukkan bahwa dia pemberani. Tapi kata Muhammad, saya harus tetap ganti kamu. Diganti, jadi luar biasa. Pakai laut sudah, pakai tembak jarak jauh sudah, masuk ke dalam tanah sudah, naik ke atas sudah, nggak tembus-tembus. Saking kuatnya benteng itu. Muhammad Al-Fatih terakhir tahu kemana harus cari solusi. Ya, dia datangi gurunya. Ada tuh posisi guru tuh kayak gitu, gak tembus semua. Dia datangi gurunya, Aksyamsuddin rahimahullah ta'ala. Gurunya sujud panjang gurunya. Tentu di antara doanya pasti mendoakan muridnya agar berhasil. Gitu ya, nyari guru yang gitu loh di mana. Dan subhanallah ya, tentu semua tahu bagaimana akhirnya Konstantinopel luar biasa. Dan yang menarik adalah perlakuan berikutnya, perlakuan muslimin terhadap orang-orang Kristen Ortodoks yang berkumpul dengan gemetaran di gereja Hagia Sophia, gereja terbesar di muka bumi saat itu. Mereka sudah takut karena mereka kebayang wong sesama Romawi timur barat aja kalau perang kejamnya minta ampun mereka. Timur barat itu Pak, timur barat antara Konstantinopel dan Roma itu kan beda, satu Katolik satu Ortodoks. Itu aja zalim perang luar biasa. Mereka kebayang lagi mana Muslim, mereka bayangin bahwa Muslim bisa lebih kejam lagi, beda agama. Ternyata mereka salah. Muhammad Al-Fatih mengumumkan tentang kalian aman tinggal di sini. Tidak boleh ada yang menyentuh dengan kezaliman kepada orang-orang ini. Yang mau tinggal di sini dengan aman. Yang mau pergi meninggalkan negeri ini kami antar sampai negeri tujuan dengan aman. Wallahi Pak, kalau ada orang menyematkan terorisme pada muslimin, zalim itu orang. Sangat zalim. Kenapa Anda tidak pernah baca sejarah ini? Tadi saya bilang, bacalah ketika muslimin diusir dari negeri Andalus, bagaimana zalimnya mereka terhadap muslimin. Jadi agama yang mana yang merupakan agama kasih sayang? Siapa yang teroris tersebut? Semua ini berawal dari sikap seorang mukmin, punya iman, punya ilmu. Nabi kita Nabi Rahman, Nabiur Rahman, Nabi penuh kasih sayang. Dan Allah puji Nabi karena hal itu. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah, Muhammad, karena kasih sayang Allah punya kasih sayang dikasih ke nabinya. Karena kasih sayang Allah kau jadi lembut hatimu. Allah puji Nabi. Ya, karena itulah sikap dan ini semua inspirasi besar tentang negeri Roma. Jadi PR-nya memang kalau mau nanya terus generasi gimana nyiapinnya, tanya sama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dulu gimana kamu disiapkan, itu caranya ya. Langsung tanya gimana caranya. Itu saya kira wallahualam bishawab.